Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kita nikmat sehat di tengah pandemi yang luar biasa masih berlangsung. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, panjang umur dan silaturahmi se-Nusantara ini Ibu luar biasa. Terima kasih kesempatan yang diberikan dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, terutama para penyuluh sehat semangat, semakin bermanfaat bagi umat ya, karena penyuluh itu adalah pencerah umat begitu. Salawat dan salam juga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Baik, yang saya hormati dan terima kasih yang pastinya kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Ketua Pokja Penyuluh Nasional Bapak Haji Naib Adnan MPDI. Terima kasih banyak waktunya. Kemudian salam hormat, salam sungkem para senior ini Pak Naib dan Bu Lilis ini senior saya ini. Kalau Bu Lilis tadi menyampaikan bahwa Bu Lilis itu jadi ASN tahun 2000 nggih Ibu ya? Yeah. Saya tahun 2000 itu baru masuk kuliah untuk pertama kali Ibu. Jadi Ibu Lilis ini adalah guru saya gitu ya. Di Fakultas Dakwah namanya yang berbeda. Baik. Dan yang saya hormati narasumber milenial, inspirator bagi para adik-adik muda yang kebetulan saya juga sudah meng-share sejak saya mendapatkan beberapa kali flyer kaitannya dengan webinar ini. Alhamdulillah sudah saya share ke teman-teman mahasiswa dan juga grup-grup alumni di BPI di sini, dan mudah-mudahan ini menjadi kesempatan yang berharga bagi adik-adik dan penerus dari Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung menjadi penyuluh. Ada yang milenial, Mbak Huja dan Mbak Nurul, selamat sudah berhasil menjadi ASN ya. Dan Ibu Bapak yang saya hormati, ya tadi pemantik itu ibaratnya memang bisa memberikan pemicu agar diskusi ini lebih bermanfaat, lebih membara begitu ya. Tapi mudah-mudahan mungkin saya tidak bisa memberikan banyak agar membara itu, karena sebenarnya ruhnya itu nanti ada di dua narasumber yang luar biasa. Tapi saya secara pribadi, mohon maaf, izin memperkenalkan diri, saya asli Emma Hidayanti, saya asli dari Pemalang, Jawa Tengah. Hanya kemudian saya memang menyelesaikan studi dari S1 sampai S3 asli Wali Songo, dan kebetulan diberi kesempatan untuk mengabdi di alma mater sendiri sampai sekarang. Jadi kalau saya tinggal di Semarang, di usia saya yang sekarang sudah 39 tahun itu mulai tahun 2000. Berarti hampir separuh usia saya sendiri saya sudah di Semarang begitu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan yang pastinya saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan atau kegiatan webinar yang dinakodai oleh Pokja Penyuluh Nasional. Ini adalah bagian dari rasa tanggung jawab, saya kira rasa tanggung jawab yang luar biasa dari para penyuluh yang kemudian sudah dimotori oleh Pak Naif begitu, agar kemudian di penyuluh-penyuluh yang akan datang memang bisa memberikan SDM-nya itu bisa lebih bagus begitu ya. Meskipun sebenarnya kemudian kata orang itu menjadi ASN ada unsur bejo gitu ya, ada unsur keberuntungan begitu Bu katanya itu. Tapi saya rasa dengan proses ujian yang tadi cukup ketat ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lilis mengawali, ketika sekarang ASN itu sudah harus ujian kompetensi dasar yang terdiri dari TKP tadi, kemudian ada wawasan kebangsaan dan juga tes intelijensi umum. Ini menjadi sebuah pintu masuk utama untuk kemudian mengikuti seleksi selanjutnya tergantung dengan kompetensi profesi yang diambil. Ini tentunya menjadi sesuatu yang yang menjadi sesuatu yang penting dan dipahami oleh para calon ASN. Saya kadang kalau melihat kira-kira saya kalau ikut sekarang lulus apa enggak gitu. Kadang saya berpikir begitu Ibu. Mungkin agak berbeda gitu ya. Agak berbeda begitu, meskipun saya beberapa kali
pernah ikut tes tes mengerjakan psikotes dan seterusnya, tapi ketika kemudian saya punya banyak mahasiswa pinter cerdas itu ternyata tidak lulus CAT itu, ini apanya begitu ya. Ternyata disinilah kemudian modal pintar, modal IP kumlot itu tidak cukup ketika kemudian tidak memahami kiat bagaimana menaklukkan berbagai tes yang ada. Dan salah satunya hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kiat menaklukkan tes kepribadian begitu ya, tentang karakteristik pribadi. Yang ini sebenarnya kalau tadi disampaikan oleh Bu Lilis terkait dengan materinya ada pelayanan publik, jejaring kerja, kemudian ada sosial budaya, sampai tadi profesionalisme dan anti radikalisme. Sebenarnya kalau saya melihat tes ini sebenarnya seperti menakar atau mengukur tes ini mencari gambaran pribadi yang ideal seorang ASN yang memang dia harus bekerja untuk melayani, berbakti untuk negara begitu ya, bukan sekedar untuk mencari kepuasan diri, tapi memang di tes kepribadian ini memang tadi tujuannya adalah menakar sejauh mana kemudian pribadi dari calon-calon ASN ini memang memenuhi kriteria ideal menjadi seorang ASN yang tentunya harus memiliki tanggung jawab, integritas dan seterusnya begitu. Dan persiapan yang tentunya tidak ringan ini pastinya sudah dilakukan oleh para adik-adik atau para mereka yang mengikuti ujian ASN. Hanya kemudian memang ibaratnya ketika, mungkin saya menganalogikan ketika saya mau masuk, dulu ada UMPTN begitu ya, kita ikut kursus begitu ya. Mungkin sekarang tidak populer ya dengan kursus, tidak ada kursus ASN begitu, tidak ada kursus untuk goal menjadi ASN. Tapi ini adalah salah satu kegiatan yang menurut saya memang sangat luar biasa, dan ini menjadi sebuah media bagi para calon ASN untuk mempersiapkan diri lebih, bukan hanya sekedar pengetahuan mental, tapi juga ada keterampilan bagaimana kemudian menaklukkan ujian-ujian atau soal-soal yang tentunya tadi butuh ketelitian, butuh kemudian ketekunan, dan butuh juga kemudian bagaimana mengenali karakteristik dari masing-masing soal yang akan diajukan. Dan ini saya kira menjadi sesuatu yang penting bagi para penyuluh yang tadi disampaikan oleh Bu Lilis. Sudah akan menjadi seorang penyuluh itu kan tangan kanannya pemerintah ya, tangan panjangnya pemerintah. Apalagi kita di masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim yang masih sangat kental dengan agama begitu ya. Bahasa agama itu masih menjadi sesuatu yang penting dan sangat berarti di masyarakat. Sebagai contoh misalkan ini nanti mungkin dalam konteks praktek di lapangan, tadi Bu Li menyampaikan penyuluh itu harus bisa melakukan komunikasi yang baik, pendekatan karena fungsinya sebagai edukator, advokator dan seterusnya. Dari beberapa penelitian kebetulan saya melakukan riset gitu terkait dengan beberapa tahun ini, termasuk saya di disertasi itu saya melakukan beberapa riset kaitannya dengan penyakit HIV. Dan ternyata penyakit HIV ini menjadi sesuatu yang menjadi sebenarnya pandemi global sebelum munculnya COVID seperti sekarang. Dari hasil beberapa pasien atau mereka ODA yang saya teliti, termasuk saya juga meneliti beberapa pendamping ya, bahasanya pendamping ataupun konselor atau pastoral care yang dari Kristen ataupun Katolik, dan juga beberapa teman-teman di LSM yang mendampingi mereka. Ada satu kesimpulan bahwa ternyata bahasa agama itu sangat efektif membawa teman-teman ODA yang mereka itu banyak sekali tertular karena perilaku berisiko itu. Akhirnya mereka itu bisa kemudian kembali baik, bertobat kalau dalam bahasa kita, karena ada pendampingan dengan bahasa agama tadi. Dan ini menjadi salah satu tugas penting saya kira di masyarakat, adalah tugas penyuluh, bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi bagaimana kemudian melakukan advokasi, melakukan bimbingan, melakukan konseling, bahkan kepada
komunitas-komunitas marginal, dan ini menjadi perhatian kita bersama. Dan tentunya dengan salah satu tugas berat ini, seorang penyuluh memang harus dipersiapkan sejak dini, termasuk ketika proses proses penjaringan penjaringan di ASN ini, tentunya dia harus memiliki kualitas yang baik. Meskipun tadi saya mengatakan unsur bejo itu ada, tapi pastinya dengan proses yang luar biasa, insya Allah SDM-SDM yang dihasilkan dari proses itu adalah SDM terbaik. Dan saya sangat berharap, dan karena keprihatinan kemarin juga yang disampaikan oleh Pak Naif pada saya, mudah-mudahan ini menjadi jembatan dan menjadi solusi atas keprihatinan dari Pak Naif ketika kemudian melihat SDM yang ada di penyuluh mudah-mudahan semakin baik, bukan hanya yang ASN saja, tapi saya kira Pokja Penyuluh Nasional ini juga perlu memberikan porsi yang cukup penting bagi teman-teman penyuluh non PNS juga. Mudah-mudahan juga sama-sama memiliki bukan hanya kualitas yang baik, tapi juga memiliki diapresiasi juga yang baik oleh pemerintah. Karena apa? Karena dedikasinya dan juga kompetensinya di bidang penyuluhan. Saya kira itu saja sebagai pemantik, karena sebenarnya rohnya ada di dua narasumber tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan memberikan motivasi, karena sebenarnya peluang menjadi penyuluh itu sangat luar biasa, tugasnya sangat luar biasa, dan saya yakin tanpa ada penyuluh, Islam rahmatan lil alamin di Nusantara ini tidak bisa kemudian bisa terwujud dengan baik. Itu saja dari saya, Pak Naif, Bu Lilis, Mbak Hujah, dan Mbak Nurul. Selamat talkshow ya. Kemudian saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir pada forum ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terakhir saya izin membacakan pantun atau puisi, saya nggak tahu ini gitu ya. Live talkshow penyuluh agama di hari Jumat, ayo ikuti dengan penuh hikmat. Insya Allah memberikan banyak manfaat, menjadi penyuluh penerang jalan umat. Ke Bali tidak lupa jalan-jalan ke pantai. Jadi kenangan indah dengan selfie. Jadi ASN tidak hanya bermodal pandai, kuasai kiat menghadapi tes karakteristik pribadi. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bu Dr. Emma Hidayanti, merupakan Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dari Fakultas Dakwah UIN Wali Songo, Semarang. Ya, alhamdulillah sudah memberikan pemantik buat kita semuanya, memberikan motivasi, bahkan sudah berpantun, Ria. Saya juga nggak ketinggalan mau berpantun, ikan sepat, ikan gabus. Saya cuma punya itu, Pak Naif udah hafal. Ikan sepat, ikan gabus, ya kan? Makin cepat makin bagus. Karena katanya saya tanya, durasi waktu kita berapa? 1,5 jam. Oh, kalau gitu berarti kita harus berbagi. Karena berbagi itu juga indah, berbagi itu juga merupakan satu kegiatan kepenyuluhan yang kalau kita sudah bareng-bareng ini juga memang harus saling berbagi ya, Bu. Termasuk juga berbagi berkat. Kalau dapat dari Majelis Salim ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter, tapi jangan meninggalkan kami dulu karena nanti kita akan menarik benang merahnya dan nanti Bu Dokter juga akan kembali memberikan motivasi di akhir acara. Baik, teman-teman milenial semuanya, tiba pada saatnya kita akan menuju kepada narasumber kita. Ya, wanita-wanita cantik yang saya lihat dari sini kok wajahnya kayak adik kakak gitu ya. Makanya saya tadi negesin di flyer gini, ini kakak adik apa adik kakak gitu. Sama-sama bener mirip. Sekarang apalagi pakai hitam-hitam, apa udah janjian ya? Ini kerudungnya hitam semua nih Pak Naif nih. Maka saya bilang tadi ini yang mana Nurul? Ini sebenarnya Evi Teteh. Oh gitu ya. Saya pikir apa udah callingan kita pakai hitam aja yuk biar dikata kembar siam kali itu ya.
Oke, kalau gitu karena tadi udah ada pantun ikan sepat ikan gabus, kita mau perkenalan dulu nih sama Nurul Aini dan juga Hujatul Baligho ya selaku narasumber milenial kita. Mohon memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Nanti kita baru menguraikan dari tema-tema yang akan disampaikan oleh para narasumber. Kita mulai dulu dari atas dulu ya, Mbak Nurul Aini. Monggo sayang. Silakan perkenalan dirinya. Baik, terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bang Ustadz Naif yang sudah mengundang saya untuk mengisi sebagai narasumber di hari ini. Perkenalkan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah bergabung pada talk show hari ini. Nama saya Nurul Aini. Saya Paib dari Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli tahun 2021. Nah, kalau dari lulusan sendiri, saya dari UIN Sumatera Utara dengan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Begitu aja perkenalannya. Terima kasih kepada moderator. Iya, masih lajang atau sudah berdua? Apa ini tandanya? Sudah punya pasangan, Teh. Oh, sudah punya pasangan. Tadinya mau saya tawarkan kepada sepupu saya yang masih bujangan. Ternyata sudah punya pasangan. Ya sudah, berarti bukan rezeki keponakan saya ya, sepupu saya ya. Oke, baik. Langsung kepada Mbak Hujatul saya. Yuk, silakan. Elsie. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, saya salam kenal buat Teh Lilis dan terima kasih banyak untuk silaturahimnya pada hari ini kepada Bang Ustadz Naif yang sudah mengundang kami berdua yang katanya tadi mirip ya. Sebenarnya ini mirip Aura Latsarnya ini pasangannya. Sekarang lagi heboh Latsar, Ibu, mohon doanya juga nih. Mudah-mudahan selamat. Iya, mohon doanya. Ini saya memperkenalkan diri, nama saya lengkapnya Hujatul Baligho. Sekarang jadi Vibe di Kota Prabu Mulih di Sumatera Selatan. Kalau kata orang tuh Wong Palembang. Wong Palembang, Wong Kitogalo ya. Iya, Wong Kitogalo. Nanti Pepe dipaketin ya. Iya, Teteh. Kalau kata Teteh kan Sundanais, kalau kita Sumaterais ini. Iya, oke. Ini alhamdulillah sebelum menjadi Five tahun 2021 pernah belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Iya, jadi alumni di sana mengambil jurusan hadis Fakultas Usuluddin. Mungkin itu saja perkenalannya. Terima kasih. Alhamdulillah. SDM yang luar biasa nih, yang satu dari Kairo, yang satunya juga dari tanah air. Insya Allah mudah-mudahan muatan ilmunya bisa bisa mencukupi sebagai seorang penyuluh agama. Kami ucapkan selamat sayangnya 2021 berarti masih gereng-gerengnya ya, masih gres-gresnya ya. Mudah-mudahan punya semangat karena tadi disampaikan oleh Pak Ibu Dokter, penyuluh itu adalah selain sebagai seorang ASN, ternyata waktu kerjanya bahkan lebih dari 24 jam sayang. Bahkan kita sudah pindah ke rumah saja, itu masih ada yang konsultasi, masih ada yang ingin berdiskusi. Walaupun itu mungkin via WA dan lain sebagainya. Tapi karena sifatnya penyuluh itu adalah ujung tombaknya masyarakat, ujung tombaknya negara, ya, yang harus berkiprah tanpa mengenal waktu, dengan moto ikhlas beramal, maka Bu Lilis yakin kalian bisa menjadi ASN penyuluh yang hebat, yang top markotop ya, lebih dari martabak saya insya Allah. Oke, teman-teman milenial semuanya, itulah tadi perkenalan kita dengan dua narasumber kita. Kita langsung saja mengulik mereka ketika mengisi TKP ya sayang ya. Nih kira-kira bagaimana kalian mengisi atau menjawab soal-soal dari TKP yang tadi kalau tidak salah ada 6 materi di dalamnya. Yang pertama ada pelayanan publik ya, melihat kemampuan menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Karena memang yang namanya penyuluh itu nggak boleh jutek sayang. Ya, nggak boleh jutek, nggak boleh garang, walaupun mungkin ada pepatah mengatakan
Di luar aku garang, tapi hatiku melankolis. Kalau sebagai penyuluh itu tidak bisa. Hati dengan wajah itu harus sinkron. Ya, karena kita tidak boleh bersifat sesuatu yang menakutkan masyarakat karena kita ada di garda terdepan. Kemudian ada jejaring kerja, kemudian sosial budaya yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dokter kita. Beliau masuk langsung ke ranahnya HIV AIDS ya, itu juga mungkin salah satunya. Kemudian ada TIK ya, profesionalisme anti radikalisme. Nah, kira-kira 6 ini nih Nurul Aini, kemudian Hujjatul Baligho waktu kemarin ya, bagi-bagi resep sayang. Biar yang masih penasaran buat jadi ASN, khususnya penyuluh, bisa lolos kayak kalian. Berapa kali kalian mencoba untuk bisa masuk menjadi ASN yang zaman dulu nggak dilirik ASN itu? Kenapa? Gajinya kecil, berasnya perak, gitu ya. Apa-apa susah dijadikan hutang. Tapi alhamdulillah seiring waktu sekarang ASN itu luar biasa, dikejar-kejar. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya buat yang lain. Untuk itu mau Nurul Aini dulu atau mau Huzatul Baligho dulu nih yang mau menjawab? Yang mau menguraikan materi dulu. Monggo silakan, siapa duluan? Mbak Nurul dulu silahkan. Yo, dilempar langsung kepada Mbak Nurul. Oke, kita simak sayang ya. Teman-teman semuanya, yuk kita dengarkan pemaparan TKP ya, tes karakteristik pribadi kepada Ananda Nurul Aini. Monggo silakan. Langsung saja, langsung share screen ini ya, Teh. Oke, Boleh, silakan. Silakan. Udah kelihatan. Oke. Ya, udah sayang, udah. Oke, baik. Hari ini kita membahas tentang tes karakteristik pribadi atau TKP. Benar tadi bukan tempat kejadian perkara, tapi di sini tes karakteristik pribadi, di mana pribadi kita itu akan dilihat dari kita menjawab soal-soal yang disajikan. Nah, sebelum kita membahas tentang soal-soalnya, Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah tergabung hari ini, kita bahas dulu tentang nilai ambang batas atau passing grade yang harus diperoleh dari kita yang mengikuti tes SKD ini di nilai TKP-nya. Nah, kalau TWK dan TIU kan sudah dibahas di Jumat sebelumnya, di talkshow sebelumnya. Nah, hari ini kita membahas tentang TKP, di mana minimal daripada yang harus kita peroleh itu ada 166. Jadi kalau tahun 2019 itu 126, tapi ini 166. Di mana jumlah soalnya ini ada 45. Kalau tahun 2019 itu jumlah soalnya hanya 35 saja, tapi untuk 2021 ini jumlah soal di TKP diperbanyak. Karena memang ada penambahan, kalau tahun 2019 itu hanya 5 submateri, tapi untuk sekarang ditambah lagi submateri tentang anti radikalisme. Dan jumlah soalnya kalau tahun lalu itu ada 100 soal, tahun ini kita ada 110 soal dan waktunya juga ditambah dari yang 90 menit menjadi 100 menit. Nah, kita lihat aja dari waktunya 100 menit ya, dengan jumlah soal 110, artinya satu soal itu bisa kurang daripada 1 menit ngerjainnya. Nah, sedangkan kalau soal TKP ini banyak yang panjang-panjang juga gitu. Terus kan, kalau bedanya dengan TWK dan TIU, Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah tergabung, kalau di TWK dengan TIU, kalau kita jawab, maka dan jawabannya itu benar, maka bernilai 5. Tapi kalau kita tidak menjawab atau salah jawabannya, maka dia nilainya 0. Beda dengan TKP, kalau TKP sendiri dia ada poin-poinnya. Jadi 5 opsi yang disajikan memiliki nilai, ada nilai terendahnya sampai nilai tertinggi. Jadi nilai 1 sampai dengan 5, seperti itu.
Nah, di sini ada kata-kata dari saya, kalau kita mencoba sesuatu, kita harus ada satu kepercayaan diri dulu. Nah, di sini saya bilang pasti bisa gitu ya. Artinya kita harus punya satu semangat dulu di diri kita sendiri bahwasanya kita bisa melalui setiap tahapan yang ada, termasuklah di SKD ini gitu. Terus di sini saya bilang jangan lupa banyakin doa. Nah, doa itu satu senjata untuk kita dalam hal apapun, karena memang di dalam Islam sendiri kan sudah diajarkan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ada doanya. Jadi di sini jangan lupa banyakin doa. Terus jangan kita doain, maksudnya doanya itu jangan kita sendiri aja, tapi bisa kita minta doa dari orang terdekat kita. Kalau kita masih punya ayah dengan ibu, kita bisa minta doa dari ayah dan ibu. Kalau yang punya pasangan, bisa minta doa dari pasangan seperti itu. Terus di sini saya bilang juga sedekah. Ternyata sedekah, menurut pribadi saya sendiri, memang sedekah itu ada potensi untuk membantu kita juga, karena kan sedekah itu membantu orang lain gitu ya. Konsepnya dia hakikatnya itu membantu sesama gitu. Jadi kalau kita bisa membantu urusan orang lain, insya Allah bakal diberikan jalan sama Allah nih gitu. Terus dan yang tidak kalah penting itu adalah usaha. Jadi jangan kita banyaki doa, kita udah sedekah, ternyata kita nggak mau belajar. Karena sebenarnya dari 110 soal itu ada trik-triknya untuk mengerjakannya gitu. Kalau dari saya ya, saya mencoba untuk tes CPNS ini bukan tahun 2019 langsung lulus, enggak teman-teman, Bapak Ibu. Jadi kalau saya pribadi, saya udah 2 kali untuk ikut tes CPNS. Jadi pertama saya ikut di 2018, tapi di 2018 kalau SKD-nya saya lulus, tapi di SKB-nya saya tidak lulus. Nah, tapi nggak patah semangat karena kita kan apalagi di situ ada jurusan saya seperti itu kan, di Kementerian Agama ini, dan pas sama jurusan saya bimbingan penyuluhan Islam, dan alhamdulillah tahun 2019 saya banyakin belajar lagi, ambil pengalaman dari 2018, dan alhamdulillah Allah berikan jalannya di tahun 2019. Oke, untuk untuk kisi-kisi TKP sendiri tadi sudah disampaikan oleh Teh Lilis juga bahwasanya ada 6 pokok bahasan, ada pelayanan publik, ada jejaring kerja, ada sosial budaya, ada profesionalisme, ada anti radikalisme, dan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita bahas aja langsung satu-satu ya. Kalau untuk trik-triknya nanti ditambahin sama Kak Hujjah nih. Nah, sekarang kita bahas tentang pelayanan publik. Kalau pelayanan publik, kebanyakan dari soalnya itu pasti tentang bagaimana kita bisa melayani seseorang, melayani pelanggan, melayani orang yang datang kepada kita. Jadi di sini mengutamakan pelayanan publik, terus bagaimana kita bisa berperilaku ramah terhadap pelanggan kita atau konsumen kita seperti itu, dan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Nah, intinya kalau dari saya untuk pelayanan publik ini, cari jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Nah, kalau kita lihat di sini saya sajikan contohnya. Bisa kita bahas sama-sama juga. Nah, sama-sama kita baca, tapi Bapak Ibu bacanya di dalam hati ya. Anda adalah seorang pegawai baru di sebuah kantor bidang pelayanan jasa di daerah Anda tinggal. Suatu hari saat Anda hendak berangkat ke kantor untuk bekerja,
Seorang ibu menghampiri dan mencaci maki dengan keluhan pelayanan kantor tempat Anda bekerja kualitasnya buruk. Bagaimana sikap Anda menghadapi kondisi seperti ini? Nah, opsi A, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Opsi B, menahan emosi dan mendengarkan keluhannya. Opsi C, menasehati ibu tersebut agar tidak perlu mencaci maki. Opsi D, tetap tersenyum dan tetap mendengarkan keluhannya. Opsi E, berusaha tidak marah meskipun dicaci maki dan tetap mendengarkan keluhannya. Nah, di sini kita lihat, saya biasanya kalau misalnya dapat soal-soal ada kata-kata kunci yang bisa saya ambil gitu. Kayak misalnya di sini kan dicaci maki tuh sama seorang ibu, padahal kita masih pegawai baru gitu kan. Nah, sikapnya seperti apa? Walau tadi kan sudah orientasinya itu pelayanan publik, bagaimana kita bisa berperilaku ramah terhadap orang lain, walaupun pada kondisi ada orang yang mencaci maki kita, utamakanlah untuk meminta maaf. Jadi kalau dari soal ini, jawaban yang paling tepatnya itu adalah A. Karena kalau kita meminta maaf karena pelayanan kurang di tempat kita bekerja, maka itu adalah hal yang lebih bijaksana. Jadi kita sudah minta maaf, kita dengarkan keluhannya. Kenapa bukan opsi B? Karena kalau opsi B ini udah dia bersifat negatif gitu. Jadi kalau di tes TKP ini kalau ada yang negatif-negatif, kita singkirkan gitu, pasti nilainya rendah karena kan ini pakai poin seperti itu. Nah, kalau menahan emosi kan kayaknya nggak bagus gitu ya, buat diri kita pribadi menahan emosi kan nggak bagus gitu. Terus kalau menasihati ibu tersebut agar tidak perlu mencaci, artinya ketika orang sedang mengeluarkan emosi terus kita nasihati, pasti gimana sih orang lagi ini ya kasih keluhan kok dinasehati gitu. Terus kalau di sini ada tetap tersenyum, di sini juga bisa membuat pelanggan kita tersinggung. Orang lagi marah-marah, ternyata kita malah tersenyum seperti itu. Maka di sini juga tidak tepat. Nah, terus yang E, berusaha tidak marah, ini sama seperti opsi B. Artinya kita kayak menahan diri untuk tidak marah, tapi sebenarnya kita marah gitu. Nah, jangan sampai tunjukkan itu. Jadi kita lebih bagus meminta maaf seperti itu. Itu untuk pelayanan publik. Nah, terus kalau untuk jejaring kerja, nah di sini soal-soal yang disajikan di dalam jejaring kerja itu pasti bagaimana kita bisa membangun dan membina suatu hubungan atau relasi seperti itu. Dan kalau untuk soalnya sendiri, ini saya berikan contohnya. Mungkin di sini saya kasih soal-soal yang sedikit pendek seperti itu ya, tapi kalau pengalaman saya di 2019, itu soalnya ada juga yang panjang-panjang. Nah, tips saya kalau yang untuk yang panjang-panjang nanti saya bahas di akhir. Kita masuk langsung ke jejaring kerja. Nah, soalnya Anda adalah seorang sarjana yang baru lulus dari Universitas Nasional. Saat ini Anda sedang mencari pekerjaan dan baru menyadari sangat sulit untuk berhasil mendapatkan sebuah pekerjaan tanpa adanya relasi. Menurut Anda, cara yang paling mudah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan adalah mencari dari lingkup profesional, B. mencari dari lingkaran pertemanan terdekat, C. mencari dari alumni tempat Anda kuliah, D. mencari dari lingkungan keluarga, dan E. mencari dari kelompok minat yang sama dengan Anda. Nah, kita lihat konteks dari soalnya. Nah, di sini katanya kita adalah seorang sarjana yang baru lulus dari Universitas Nasional. Nah, artinya kalau dari opsi yang diberikan dari A sampai E, tentu yang paling dekat untuk menjawab soal ini adalah jawaban C. Kenapa? Karena kita baru lulus dari Universitas Nasional. Kalau misalnya relasi yang
paling dekat untuk kita mencari pekerjaan itu lebih tepatnya di alumni tempat kita kuliah. Kalau kita langsung ke lingkup profesional itu kan udah keluar, maksudnya udah jauh gitu kan dari lingkaran pertemanan yang kita lulus di universitas apa, seperti itu. Jadi kalau untuk opsi ini, C lah yang paling mendekati dan paling bisa kita ambil jawabannya, seperti itu. Kemudian kalau untuk sosial budaya, nah kalau sosial budaya kebanyakan yang dijabarkan di dalam soal itu pasti bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di masyarakat. Kemudian bagaimana kita bisa bersikap inklusif, mau membaur dengan lingkungan, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dan dapat menyesuaikan diri dengan budaya lingkungan sekitar. Ini ada contohnya tentang sosial budaya. Ketua RT akan mengadakan pertemuan antar warga. Dalam pertemuan warga tersebut, sayangnya Anda datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal Anda ingin menyumbangkan ide dan saran. Hal yang Anda lakukan adalah A. Meminta waktu untuk berbicara, B. Menunggu kesempatan bicara, C. Segera bicara mengemukakan pendapat, D. Menanyakan apakah Anda boleh segera bicara, dan E. Duduk mendengarkan pembicaraan sedang berlangsung hangat, baru kemudian bicara. Nah, supaya tidak monoton dengerin saya terus gitu ya, coba Bapak Ibu yang sudah bergabung pada hari ini, kita sama-sama jawab soalnya ini. Opsi mana yang lebih tepat untuk pertanyaan ini? Dipersilakan Bapak Ibu. Ada di kolom chat Zoom tuh sudah menjawab. Di kolom chat Zoom-nya. Nah, rata-rata yang menjawab di kolom chat Zoom. Tepat. Kalau untuk jawabannya Bapak Ibu menjawab maka tepat. Sudah saya masukin ya. Ya benar, kenapa jawaban E yang lebih tepat dibandingkan jawaban yang lain? Kalau kita lihat, jawaban A meminta waktu untuk berbicara. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena pada saat kita kan sudah datang terlambat ya, kita langsung minta waktu untuk berbicara, sedangkan ada warga lain yang sedang berbicara, itu tidak etis. Nah, kalau menunggu kesempatan bicara, ini mungkin poinnya lumayan tinggi. Nah, terus kalau yang C, segera bicara, ini apalagi ketika orang lagi ngomong, terus kemudian kita udah datangnya terlambat, tiba-tiba kita ngomong, nah itu pasti sudah tidak menghargai. Nah, jadi kalau untuk yang sosial budaya ini, bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati orang. Nah, jadi untuk opsi yang paling tepat itu adalah E, karena kita udah datang terlambat, jadi sebaiknya kita duduk dulu untuk mendengarkan pembicaraan yang sudah ada, baru kemudian kita berbicara. Artinya kita bisa menghormati warga lain yang sedang berbicara. Seperti itu. Kemudian kalau dia tidak mau enggak. Oke, kita masuk ke profesionalisme. Nah, kalau profesionalisme ini, ciri soalnya terdapat gangguan terhadap pekerjaan
atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu yang lain seperti tugas, sakit, rapat. Nah, untuk soal profesionalisme itu pilih jawaban yang tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Nah, ini ada contohnya. Pagi itu Anda sedang berangkat ke kantor. Tiba-tiba hujan mengguyur dengan deras dan jalanan yang Anda lalui kebanjiran. Maka Anda akan A. menunggu hingga airnya surut, B. bermain air, C. biasa saja, D. kesal karena banjir, dan E. menggerutu. Kalau untuk opsi yang disajikan, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih tepat? Saya pilih B deh. Pilih B ya Ustadz. Kalau teman-teman yang lain pilih yang mana dari soal yang disajikan ini? Kalau saya Mengerutu ya Bu. Kalau saya sama kayak pilihin Mbak Nurul deh. Aduh. Oke, nah langsung aja. Nggak bisa lihat chatnya saya Ustadz. Ya, rata-rata mengambil jawaban A. Ambil jawaban A. Tapi Mungkin ada juga yang kalau mengambil jawaban C katanya. Iya. nah kalau misalnya kayak gini jawabannya ada yang R di sini. Nggak ada pilihan R. Nah, salah jadi lihat huruf. kalau di sini jawabannya sudah pasti ya kalau misalnya kita ada banjir gitu ya. Kalau menggerutu berarti kita adalah orang yang banyak dikasih pekerjaan. Ini seperti kita lagi banyak dikasih pekerjaan. Seperti itu bagaimana kita bisa menghadapi tekanan yang ada. Artinya ketika kita pergi ke kantor ternyata hujan deras, kemudian banjir. Nah, itu seperti tekanan di dalam sebuah pekerjaan. Jadi kalau kita menunggu hingga airnya surut, itu mungkin surutnya. Surutnya kapan? Seperti itu kan. Kalau yang B bermain air, ini sepertinya kayak keanak-anakan seperti itu ya. Iya, Terus kalau yang C biasa saja, artinya kalau dari opsi yang tepat dibandingkan yang lain, sebenarnya opsi C lah yang paling tepat. Kenapa, Mbak? Kenapa? Karena di sini berarti dia ketika dia ada tekanan kerja yang sedang dihadapi, dia bisa mengendalikan itu, maksudnya dia biasa aja gitu, dapat pekerjaan banyak ya ayo gitu, dikerjain aja. Tapi kalau kesal karena banyak pekerjaan ya, kesal karena banjir, nah itu satu hal yang tidak bisa kita pilih. Terus menggerutu, artinya tadi kan sudah saya katakan bahwasanya kalau di TKP ini cari jawaban yang bernilai positif. Jadi kalau yang sudah negatif seperti menggerutu, kesal, nah itu dibuang karena itu pasti nilainya rendah. Semua mengambil yang A. Jadi memang rumusnya ya. Cuma ada ternyata 3 orang yang menjawab C. Kalau A mungkin itu ada 4 tuh, poin 4-nya. Tapi kalau yang lebih besar di poin C. Di opsi C, seperti itu. Berarti beruntung yang jawab C ini ya. Jadi dia nggak takut uang makannya dipotong. Karena dipotong dan tidak dipotong itu pasti makan gitu ya. Jadi biasa aja lah udah. Kalau saya menggerutu karena takut dipotong, Mbak Nurul. Oh gitu ya, Bu. Ya, lanjut sayang. Sok, silahkan. Jadi jawabannya C ya, biasa saja. Oke, lanjut. Karena itu lagi menguji bagaimana kita menghadapi sebuah tekanan. Nah, terus kita masuk ke teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini pasti soal yang disajikan itu bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Gunanya apa? Untuk meningkatkan kinerja kita. Terus kalau untuk soal-soal yang disajikan di dalam TIK ini, bagaimana jawabannya itu bagaimana kita bisa mau belajar atau mau mencoba inovasi baru yang
dan tidak menutup diri dari perubahan sistem yang ada seperti itu. Contohnya, Anda adalah seorang pegawai di kantor pemerintah. Kantor Anda mengharuskan seluruh pegawai untuk melakukan laporan secara langsung melalui web kantor. Sementara Anda terbiasa membuat laporan menggunakan laporan manual. Anda akan A. Belajar untuk membuat laporan secara langsung melalui web. B. Berhenti membuat laporan karena merasa tidak mampu. C. Meminta kebijakan atasan untuk dapat tetap membuat laporan secara manual. D. Meminta teman untuk membuat laporan Anda melalui web. Dan E. Tetap membuat laporan secara manual. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwasanya kalau soal FIK ini pasti tentang bagaimana kita mau belajar untuk sesuatu yang baru. Ini kan dari manual kita berubah menjadi web kantor seperti itu. Jadi kalau dari opsi yang disajikan dari A, B, C, D, dan E, maka opsi yang paling tepat kita pilih adalah yang paling banyak yang ngambil A jawabannya. Ya Paling banyak. benar, yang A. Kenapa? Karena tadi sudah dibilang kita tidak boleh menutup diri dari perubahan sistem yang ada. Kita mau belajar. Artinya kalau misalnya ada opsi tentang kita mau belajar tentang teknologi ini, maka itu jawabannya yang lebih tepat. Apalagi kan di sini di tengah zaman semakin berkembang, kita juga dituntut untuk mengembangkan kemampuan kita. Tujuannya tadi semakin dapat diselesaikan secara efektiflah pekerjaan kita. Terus untuk yang terakhir tentang anti radikalisme. Nah, kalau yang anti radikalisme, soal-soalnya itu bukan berarti ini ada teroris, maka kamu akan lakukan apa? Enggak semuanya pertanyaannya seperti itu. Jadi bagaimana ada yang tersirat soal-soal tentang radikalisme ini. Nah, untuk anti radikalisme, pilih yang berefek baik untuk untuk orang lain, bukan egois untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain juga. Terus pilih jawaban yang menunjukkan sikap kepedulian kita menghadapi radikalisme dan mengaplikasikan sikap anti-radikalisme di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini bagaimana mengajarkan kita tentang toleransi juga. Seperti itu. Jadi soal-soalnya itu pasti banyak tentang toleransi seperti apa. Nah, kalau dari soal yang saya berikan, yang saya sajikan, bisa sama-sama kita baca. Anda baru saja menyaksikan video kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam video, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah ancaman. Allahu Akbar. Kenapa sayang? Kenapa, Bu? Di dalam video, Presiden Joko Widodo menyoroti sejumlah ancaman di ruang digital, mulai dari penyebaran hoax hingga radikalisme berbasis digital. Presiden meminta publik mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Sebagai ASN, apa nih yang kita lakuin? Nah, kalau dari opsi A, tetap aktif di media sosial dan membentengi diri agar terhindar dari paham radikalisme ini bisa kita keep. Nah, untuk yang tetap aktif. Terus yang B, lebih mawas diri dan turut membantu mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme berbasis digital dan mengisi ruangan konten positif. Ini juga bisa kita keep. Kemudian yang C, menghindari media sosial karena takut terpapar paham radikalisme. Ini sudah pasti pilihan yang bernilai negatif. Kita harus menghindari media sosial, berarti sudah tidak bisa dijadikan opsi. Kemudian yang D, fokus menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan mendukung upaya pemerintah untuk menghindari radikalisme. Terus yang E, menggelar diskusi dengan teman sesama ASN agar bisa mendeteksi dini jika ada teman yang terpapar. Nah, kalau dari opsi yang disajikan, maka yang bisa lebih kita tepat pilih itu adalah opsi
Yang B. paling banyak Kenapa? jawab B nih. Ya, yang paling banyak Ya, jawab adalah B. benar jawabannya B. Kenapa? Karena kalau misalnya jawaban A juga besar nilainya karena dia tetap aktif dan membentengi diri. Tapi lagi-lagi di sini hanya memikirkan untuk dirinya sendiri seperti itu. Tapi kalau opsi B, selain dia mawas diri terhadap dirinya, nah di sini kan pertanyaannya sebagai ASN. Nah, fungsi ASN itu kan juga Mengedukasi. ya mengedukasi, terus kita bisa pelaksana kebijakan publik, terus perekat pemersatu bangsa seperti itu. Jadi selain kita bisa lebih mawas diri, kita juga turut membantu karena kita juga tonggak sebagai ASN itu sebagai tonggaknya pemerintah. Jadi kita juga membantu untuk mengedukasi masyarakat untuk mewaspadai radikalisme itu. Terus kita juga menyuruh masyarakat dan kita sendiri untuk mengisi ruang digital dengan konten yang positif. Nah, segitu dulu dari saya. Nah, jadi kalau misalnya, tadi kan saya bilang, kalau soalnya yang panjang-panjang, triknya seperti apa? Nah, kalau tahun 2019 saya dapat soal yang panjang-panjang, sering saya nggak baca soal. Jadi saya lihat dulu opsi-opsi yang disajikan. Karena kan kalau di TKP itu mana opsi yang positif, yang paling baik seperti itu. Jadi kita pilah-pilah mana yang paling baik disajikan di dalam opsi. Karena apa? Karena mengingat waktu yang diberikan kepada kita itu kan hanya 100 menit. Nah, kalau tahun dulu kan 90 menit, sedangkan soalnya ada 100 menit. Dengan durasi yang seperti itu, kita juga harus punya trik, intinya harus sering berlatih juga seperti itu. Jadi usaha itu juga harus kita seimbangkan karena yang nggak menutup kemungkinan yang sering kita dengar usaha tidak Bohongi hasil. Iya, tidak membohongi hasil, benar Bu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau konsultasi, misalnya mau tanya-tanya, ini bisa di save. Kalau Facebooknya Nurul Aini, kalau Instagramnya @nurul0907 dan nomor WA-nya sudah juga ditunjukkan. Baik, dari saya seperti itulah Bu. Kurang lebih saya kembalikan kepada Teh Lilis. Kadang saya Teh, kadang Ibu ya Teh. Nggak apa-apa sayang, memang udah Ibu, tapi ada banyak yang manggil Teteh juga. Ya, terima kasih cantik ya Mbak Nurul Aini. Alhamdulillah intinya ambil jawaban yang nilainya itu positif ya, agar kita bisa mengeluarkan aura-aura yang baik. Kemudian juga kita bisa mengimplementasikan bahwa penyuluh itu memang have fun, tapi punya karakteristik yang menyenangkan. Jadi bukan yang menakut-nakuti, apalagi menakutkan gitu ya. Nah, langsung aja sayang, Hujjatul Baligh, menyambung pembicaraan dari Nurul Aini, mungkin lebih kepada trik atau mungkin yang lainnya. Monggo saya, silakan. Izin share screen ya. Boleh, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Mbak Nurul tadi udah cukup lengkap ya. Cuman mungkin saya sedikit menambahkan poin dari 6 materi TKP yang nanti akan ada di soal CASN. Mudah-mudahan semuanya dipermudah. Amin. Ya, yang pertama untuk pelayanan publik, mungkin ciri soalnya akan ada unsur pelayanan publik yang mana cara memilih jawabannya adalah cari jawaban yang paling melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan SOP dan wewenang yang dimiliki. Kemudian untuk jejaring kemitraan itu pilihlah jawaban yang dapat membuka kerukunan, keadilan dan kerjasama yang baik antar sesama rekan kerja, atasan maupun bawahan, karena poin bekerja sama antar rekan kerja ini adalah hal yang harus diutamakan di dalam sebuah kemitraan seperti itu.
Kemudian untuk sosial budaya, pilih jawaban yang mengarah kepada perdamaian, empati, dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Untuk poin keempat, kita harus fokus kepada melek teknologi, di mana soal poin teknologi, informasi, dan komunikasi, kita harus mengedepankan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Jangan sampai seolah-olah kita tidak tahu tentang teknologi, update terus ibarat kata itu. Mungkin saja nanti akan ada pertanyaan tentang aplikasi-aplikasi yang semakin maju pada zaman-zaman saat ini. Untuk profesionalisme itu memilih jawaban yang mengutamakan pekerjaan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ini nanti akan banyak contoh biasanya berhubungan dengan tugas dan keluarga. Maka utamakanlah untuk memilih tugas terlebih dahulu seperti itu. Memang kalau untuk kembali kepada pilihan hati pasti kita akan dahulukan keluarga, tapi profesional kerja itu harus didahulukan, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk poin ke-6, radikalisme, untuk cara memilih jawabannya, menolak paham-paham yang keras, yang mungkin nanti akan ada di soal. Kita harus lebih terkondisikan dengan memakai hati, kita bernetralisasi di dalam jawaban-jawaban yang perlu kita lakukan. Nah, mungkin TKP itu adalah soal yang menurut orang-orang butir-butir soalnya tidak memerlukan pemikiran keras. Karena layaknya soal matematika, kimia yang kayak mungkin sebelumnya dibahas itu TIU, tetapi soal TKP ini menentukan juga, karena kalau hanya fokus kepada TIU dan TWK, TKP-nya tidak mencapai passing grade, maka tidak akan bisa sampai kepada apa yang kita usahakan seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit tip dari saya. Yang pertama, jangan terpaku dengan waktu. Jadi jangan terlalu sering melihat, aduh ini berapa menit lagi ya, aduh tinggal segini lagi ya. Jadi karena kalau kita fokus memikirkan waktu, akhirnya kita malah mengurangi waktu itu sendiri karena tidak fokus kepada jawaban dari soal. Yang kedua, TKP ini narasinya sangat panjang, bahkan cukup panjang, tapi dahulukan kepada inti poin pertanyaan. Di mana poin pertanyaan ini kita manusia yang sedang mengikuti tes itu biasanya ada 2 tipe orang. Yang kira-kira kalau kuat hafalannya karena mungkin sudah menghafal persiapan TWK, kemudian persiapan TIU, maka dahulukanlah dulu soal TKP karena narasinya begitu panjang. Tapi jika kita merupakan tipe orang yang suka buyar, grogian, maka saya sarankan untuk dahulukan dulu TWK dan TIU, seperti itu. Kemudian kan di sini saya menyampaikan bahwasanya kerjakan soal yang menurut kita mudah terlebih dahulu. Jadi nanti yang sulit itu bisa ditinggalkan dulu. Setelah kita memilih yang mudah, baru nanti kita kerjakan yang sulit. Poin terakhir, manfaatkan hujung waktu untuk mengisi semua jawaban. Jangan sampai jawaban itu ada yang kosong. Karena siapa tahu di detik-detik terakhir itulah hidayah yang akan membawa ke takdir dan nasib yang baik buat kita semua. Iya. Mungkin itu saja, Ibu. Iya. Cukup segitu memang. Oke, ini menarik sekali nih. Jangan sampai kosong karena siapa tahu detik-detik hidayah membawa ke takdir nasib yang baik, ya. Hebat. Tepuk tangan dulu deh buat semua narasumber milenial kita pada siang hari ini. Saling mendukung materinya, saling mensupport ya. Sekalipun mungkin tadi mohon maaf Bu Nurul memang durasi waktunya hampir setengah jam ya. Tapi alhamdulillah tertutupi dan terlengkapi oleh Mbak Uzatul Balegho kali ini. Alhamdulillah. Menjadi menarik kembali untuk diskusi kita dalam live talk show penyuluh agama seri yang kelima ini dalam kiat menghadapi TKP ya, tes karakteristik pribadi. Tadi
kalau melihat soal dan sebagainya, ya itu bukan satu apa namanya. Saya tadi waktu Mbak Nurul memaparkan ya pertanyaan-pertanyaan, tadi Pak Bu Dokter menyampaikan sekiranya beliau harus ikut lagi tes seperti kalian, apakah kira-kira lulus? Ya jawabannya memang lulus nggak ya gitu ya. Karena tadi ya sebetulnya memancing sekali jawaban A sampai E-nya. Mungkin hanya satu yang kita jadikan apa namanya jawaban negatif, tapi selebihnya kita mau pilih, ternyata yang dipilih pun jauh dari prediksi benar tadi kata Nurul Aini. Nah, untuk itu teman-teman semua yang ada di live talk show ini, mungkin ada yang mau bertanya ya. Dari paparan teman-teman milenial kita di sini, ya. Oke. Ada yang raise hand itu teh. Ada, coba Om. Yang raise hand ada Kang Tain, ada Pak Haji Abdul Salam. Oke. Silakan. Dek. Adek. Oke, silakan Pak Tain atau Kang Abdul Salam. Silakan Pak Tain atau Kang Abdul Salam. Ya. Yuk, Kang Abdul Salam dari mana? Perkenalkan diri. Siapa dulu yang mau? Ada di chat Zoom juga. Ada atas nama Muhammad Ali tuh di chat Zoom. Mana ya? Assalamualaikum. Oke, bagaimana cara membedakan tipe-tipe soal TKP? Dari Muhammad Ali dulu nih yang saya baru lihat ya. Mohon maaf untuk yang lainnya, mudah-mudahan agak-agak mirip ya dari Muhammad Ali. Baru satu ya. Bagaimana cara membedakan tipe-tipe soal TKP? Yuk silakan siapa yang mau menjawab nih? Karena tidak dikhususkan untuk Mbak Hujatul atau untuk Mbak Nurul. Monggo silakan saya, Mbak Hujatul dulu deh. Yuk silakan. Oke, baik. Untuk tips saya waktu saya mengerjakan itu untuk membedakan, mungkin karena saya fokus sekali saking tegangnya saat itu. Saya melihat di layar CAT itu ada tulisan di atas soal itu ada tulisan misal pelayanan publik. Nah, artinya kita langsung pada fokus bagaimana sikap Anda ke pelayanan publik seperti itu. Nanti ada lagi integritas atau radikalisme seperti itu. Jadi ada poin yang tulisannya huruf besar semua sebelum soal. Itu kalau saya pribadi waktu mengerjakan soal tahun sebelumnya. Jadi saya sudah tidak fokus membaca soal yang panjang, saya fokus kepada atasnya, kemudian langsung inti soal bagaimana sikap Anda, kemudian langsung ke jawaban. Itu untuk membedakan. Kalau memang kita butuh fokus gitu. Tapi kalau untuk yang membaca soal, mungkin dari soal itu dijelaskan bagaimana sikap Anda seperti ini, seperti itu. Dari beda itulah tipe soal-soal yang akan keluar biasanya seperti itu. Mungkin ada tambahan Mbak Nurul Aini. Ya, mungkin Mbak Nurul Aini. Monggo sayang. Sebelum ke pertanyaan berikutnya. Mbak Nurul, kemanakah beliau? Mbak Nurul? Atau dipanggil suaminya ya? mungkin lagi terputus sinyalnya teh. Ada juga itu yang nanya di chat Zoom. Iya, ada. Masih ke Mbak ini ya, Mbak Hujatul ya. Mbak Huja dari Pak Abdul Salam nih, Pak Haji. Pertanyaannya, bagaimana cara menaklukkan soal panjang agar waktu maksimal dalam menjawab? Monggo sayang. Ya sudah saya sampaikan tadi, memang TKP itu adalah model soal yang narasinya sangat dan cukup panjang. Maka dari saya itu membiasakan, kalau saya kemarin hanya fokus kepada soal bagaimana sikap Anda seperti itu. Kemudian ambillah kata kunci yang seperti kata Mbak Nurul tadi dari soal yang disampaikan oleh Mbak Nurul, bagaimana sikap Anda apabila
kondisi yang seperti ini, maka ambillah sikap positif yang bisa kita lakukan dari pilihan-pilihan jawaban yang tepat seperti itu. Bisa dihapuskan, misal dari pilihan A, B, C, D, dan E, untuk hal negatif tidak usah dipilih kembali. Maka pikirkanlah untuk memilih berapa poin positif yang ada di situ, kemudian kita lebih spesifikkan lagi dengan hal yang sangat-sangat dan lebih positif seperti itu. Oke, jadi intinya ambil kata kunci, kemudian benar. namanya pertanyaan intinya apa sih gitu ya? Karena Ya, pasti dari seperti itu. uraian, iya, karena Iya. uraian panjang pasti ada yang ditanya itu hanya satu gitu ya. Oke, ada lagi sayang dari Ashadi Romadansyah. Dia menanyakan bagaimana menghadapi soal yang menuntut kita untuk memilih persoalan pekerjaan dan persoalan keluarga yang terkadang membuat keliru rekan-rekan yang mengikuti tes. Mbak Nurul ini sudah bergabung juga itu. Itu Mbak Nurul udah ada mungkin. Oh, Mbak Nurul, oke. Iya, silakan Mbak Nurul. Mbak Nurul, nyambung nggak ya? Mbak Nurul sayang, monggo silakan nih. Ada yang nanya katanya, bagaimana kalau kita harus memilih antara persoalan dengan persoalan keluarga dengan persoalan pekerjaan yang terkadang membuat keliru rekan-rekan yang mengikuti tes. Kayaknya tadi udah ya, dahulukan kepentingan pekerjaan gitu ya. Silakan Mbak Nurul. Mbak Nurul. Mbak Nurul. Belum waktunya berdoa sayang. Ayo sayang. Mbak Nurul, kira-kira apa? Mbak Nurul mic-nya dinyalain. Oh iya. Dibuka dah sayang mic-nya sayang. Dibuka mic-nya nak. Mic. Masih di mute. Halo. Beliau senyum tapi paham dengan kata-kata tapi tidak dinyalakan. Oke, itu ada juga pertanyaan. Oke, Bang Hujatul dulu nih. Tadi kayaknya udah dijawab sih sebetulnya ya Pak Ustadz. Iya, udah dijawab. Ya. Sebagai dahulukan bentuk profesional kerja, maka kita harus lebih mendahulukan kepentingan pekerjaan seperti itu. Betul. Apalagi tadi sudah dibilang penyuluh itu ternyata malah lebih dari 24 jam. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara mengisi soal jika ujian tersebut dilakukan secara online? Sementara jika dilakukan secara online, terkadang jaringannya tidak stabil sehingga waktu yang ditentukan tidak maksimal. Apa sih solusinya? Monggo sayang. Kemarin kalian masih online atau offline? Mbak Nurul sudah tersambung tuh. Silakan Mbak Nurul. Oke. Ya, Mbak Nurul silakan. Halo Mbak Nurul. Karena mohon maaf teh, karena fokusnya tadi ke situ, ke mute ini, jadi nggak fokus teh. Apa sayang? Yuk, pertanyaannya tadi sudah didengar ya. Gimana kalau lagi mengisi tahu-tahu ada kendala untuk online? Oh enggak. Kalau bukan untuk waktunya. Maksudnya ketika berlatih atau ketika CAT? Tidak disebutkan beliau berlatih. Kayaknya atau mungkin sudah ujian. Sudah pada ujian. Sudah ujian. Kalau ujian, nah kemarin waktu 2019 saya juga pernah punya kendala yang sama seperti itu. Jadi memang udah pernah ngerasain sendiri, tiba-tiba stagnan waktu di nomor berapa, waktu sampai 50 pas ngerjain PIU itu teh. Jadi pas karena kan kalau di situ kita nggak boleh bicara sama orang lain seperti itu kan. Jadi kan tapi kan ada penjaga-penjaga yang ada di ruangan itu. Jadi raise hand aja, angkat tangan supaya penjaganya datang, baru kita jelasin ada kendala di koneksinya seperti itu. Nanti mereka yang memberikan solusi di situ. Tapi alhamdulillah setelah Bapak itu datang gitu kan, alhamdulillah dia jalan kembali itu sih teh. Tapi waktunya itu nggak berjalan sih, waktunya balik lagi dari pertama kali dia datang untuk dia bantu ngasihnya ya. gitu. Oke. Hujatul waktu itu gimana? Ada kendala? Sama benar, seperti ya Nurul. ada teh kendala waktu itu. Benar kata Mbak Nurul tadi, langsung angkat tangan aja, nanti pengawasnya datang. Kemudian nanti langsung aktif kembali, ke waktunya tidak berkurang. Jadi kita tetap
menggunakan waktu sebelum putus sinyal sebelumnya itu seperti itu. Jadi Oke. nggak usah khawatir kalau masalah tiba-tiba putus, itu insya Allah waktunya tidak berkurang. Jadi terus berjalan tapi tidak habis gitu. Oke, berarti jangan khawatir teman-teman kalau memang ada waktu, kesempatan, juga udah ada apa namanya rezeki ketika nanti mau ngisi ternyata tadi ada kendala, cukup angkat tangan ya. Tapi angkat tangan di sini minta bantuan kepada para penguji ya, bukan angkat tangan menyerah di acara takut hantu gitu ya. Baik, masih ada sedikit pertanyaan lagi nih untuk kalian berdua. Jika dalam suatu soal pilihan jawabannya kadang membingungkan, seolah-olah ada dua jawaban yang benar. Bagaimana mendeteksi jawaban yang paling benar? Monggo, sayang. Mbak Nurul silahkan. Ayo, silakan Mbak Nurul dulu, boleh. Mbak Nurul ke-mute lagi ya? Iya nih, kepencet lagi dia nih. Oh iya, sudah aktif. Seneng mute ya. Yuk sayang, kira-kira gimana? Cari jawaban yang paling benar dari dua opsi yang menurut saya tuh benar. Ternyata ada yang bagaimana caranya? Kalau saya, ya kita kan tadi sudah dibilang bahwasanya kita harus punya percaya diri dulu gitu ya. Terus kalau misalnya hanya satu soal itu saja yang membuat kita terganggu, jangan karena satu soal itu kita fokus sama soal itu, yang lain kita abaikan. Jadi kalau misalnya memang dua opsi ini jadi pilihan kita, ya pilih aja dari antara salah satunya. Kalau saya sih seperti itu, enggak, maksudnya kalau sudah yang lain, kalau kita udah percaya yang lainnya itu benar, pasti nilai kita sudah memenuhi. Kalau karena satu soal itu, jangan kita terpaku di situ saja, tapi kalau misalnya dua opsi sudah kita yakini benar, pilih aja salah satunya, seperti itu. Kalau dari saya seperti itu sih, Teh. Iya. Dari Hujatul gimana? Ini sebagai pertanyaan pamungkas. Sedikit menambahkan, Teh, setiap dua hal yang positif pun terkadang masih ada sisi negatifnya. Tadi kita lihat contoh soal dari Mbak Nurul yang menunggu air surut atau biasa saja, itu kita fokus kepada menunggu air surut. Padahal kalau kita seorang ASN, kita akan ketinggalan waktu yang seperti disebut Teh Lilis tadi. Kurang nanti absennya nggak dapat duit makannya. Tapi kalau biasa aja, ya hujan tetap diterjang, badai pun kita tetap lalui, sehingga kita tetap bisa sampai kepada tempat kerja. Maka pilihlah sesuatu yang lebih positif lagi seperti itu. Karena dua pilihan itu sebenarnya walaupun ada negatif dan positifnya, akan ada positif yang lebih. Mungkin kalau biasa aja lah gitu. Maksudnya biasa saja dari jawaban soal tadi kan, kita harus tetap fokus kepada pekerjaan. Toh hujan mungkin ada hujan lokal gitu. Mungkin di sekitar sini tapi di dekat kantor nggak hujan gitu. Tapi kalau menunggu air surut, kecuali memang banjir bandang ya, kita nggak bisa jalan juga motornya seperti itu. Jadi walaupun kalimatnya biasa saja, tapi kita tetap harus fokus, oh saya absennya tinggal beberapa menit. Bagaimanapun hujan ini saya tetap harus sampai ke sana gitu. Kalau enggak ya tadi kurang absen, kurang uang makan. Seperti itu. Ya, betul. Berarti memang harus siap jas hujan, siap payung. Kalau kita memang menggunakan motor, kalau mungkin kita menggunakan kendaraan yang lain atau mungkin berjalan kaki. Aduh, hebat sekali. Tepuk tangan buat kalian berdua ya. Terima kasih banyak, pertanyaannya sudah tuntas, semuanya dijawab, semuanya dipahami. Bahkan di situ ada yang menulis, mohon doanya dong, mudah-mudahan tahun depan saya menjadi ASN. Kita aminkan ya, mudah-mudahan benar-benar terlaksana. Alhamdulillah. Makanya teman-teman semuanya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita, ayo ya, tidak ada sesuatu yang mustahil kata Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun, yang penting ada keinginan, ada kemauan, dan juga terus menggali potensi dan terus belajar. Ini seperti gini kan kayaknya biasa-biasa aja Zoom-nya, tapi ternyata dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mbak Nurul,
Wah, cukup lumayan diulik-ulik ya. Ternyata harus ada kata kunci, kata Mbak Huzatul. Kemudian harus ada rasa percaya diri, kata Nurul Aini. Kalau nggak seperti itu, wallahu a'lam nilainya berapa? Ya, sepertinya gampang, ternyata cukup banyak jebakan di situ. Baik, sayang. Masih ada 5 menit dari 1,5 jam kita, maka kita akan ambil kata mutiara yang bisa disampaikan dari kalian kepada para kaum milenial kita, ya. Selain itu juga dari Ibu Dr. Emma Hidayanti, mudah-mudahan beliau masih ada di tengah-tengah kita, ya. Kita persilakan dulu beliau. Adakah? Masih adakah Bu Dr. Emma Hidayanti? Ibu Tadi, Emma? Beliau lagi ngajar tadi teh. Oh, sudah Lagi ngajar ngajar. ya. Jadi, ya. Oke, kita langsung saja kepada Hujatul Baligh, kemudian Nurul Aini. Sedikit aja sayangnya, kesan pesan buat teman-teman kita biar punya semangat, tidak ada sesuatu yang tidak mustahil. Walaupun mungkin sudah lewat dari umur yang ditentukan untuk CASN, tapi paling tidak penyuluh itu tidak harus mendapatkan gelar PNS, tapi selama dia punya ilmu yang dibagikan ke masyarakat itu bermanfaat, mudah-mudahan menjadi penyuluh sejati. Oke, sayang, silakan. Siapa dulu? Mau Nurul atau Mbak Huja aja duluan. Oke, dilempar ke Mbak Huja. Oke, sayang, Baik, silakan. untuk kesimpulan mungkin nanti bisa disimpulkan oleh Mbak Nurul. Saya ikut dokter sama Teh Lilis tadi mau menyampaikan sedikit pantun saja. Oke. Live talk show di hari Jumat, hari barokat. Semoga nanti yang ikut tes dengan semangat lulus jadi penyuluh hebat. Oke, cakep. Amin. Silakan, Nurul, disambung. Kalau dari saya, buat teman-teman jangan patah semangat. Kalau yang masih baru pertama kali mencoba, semoga Allah kasih jalannya. Kalau yang udah berkali-kali mencoba ternyata belum juga, yakin bahwasanya ternyata Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin ada rezeki lain yang akan diberikan untuk kita, seperti itu. Karena saya pribadi juga bukan pertama kali coba langsung lulus. Ada tahapan ternyata Allah kasihnya di 2019 dan setelah menikah. Jadi mungkin rezeki menikah juga karena 2018 waktu coba belum menikah. Ternyata harus dibuka dulu kuncinya ya. Harus punya sarjana benerannya. Kenapa? Karena memang betul. Karena seorang penyuluh itu kalau sudah berkeluarga ada sedikit gerengnya gitu ya. Kemudian ada wibawanya ya, walaupun itu tadi tantangannya juga ternyata lebih besar lagi karena tadi memilih antara pekerjaan dengan keluarga. Terima kasih banyak. Ya, apapun apa saya. Iya, sama-sama. Apapun bisa silaturahim ketemu langsung. Amin. Iya, sayang, ditunggu nanti ya. Apa kita yang ke sana atau kalian yang ke sini? Saya nunggu ongkos dari Bang Naif aja untuk menerbangkan saya. Menuju kalian juga dari Ustadz Naif. Kalau kita menunggu undangan Ustadz Bang Naif ini. Iya, betul. Karena di sini juga banyak sekali teman-teman kita yang sudah lama jadi ASN ya, terus selalu berkoordinasi, kemudian selalu mencari informasi agar kita tidak ketinggalan sebagai seorang penyuluh agama. Dan insya Allah, ini ada Bu Emma yang mengucapkan terima kasih. Apa hadir? Ya, Bu Emma kalau mau bicara boleh. Bu Dr. Emma, monggo sayang, Bunda, Bun, mana Bunda? Bunda Dr. Emma, monggo sayang, kita sangat menunggu sekali sebagai penutup terakhir insya Allah. Adakah? Nah, alhamdulillah. Silakan Bunda. Ini guru kami. Silakan Bunda. Sampaikan kata mutiara buat kita semuanya nih sebagai pengikat rasa sayang kita kepada teman-teman milenial yang penuh semangat meskipun tadi masih meraba-raba dan mudah-mudahan jadi pertanyaan. Bisa nggak jadi ASN? Insya Allah mudah-mudahan bisa. Monggo Bunda dibuka di unmute-nya. Oke. Silakan Bunda Emma. Oke. Halo. Mati ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Pak Naif. Mohon maaf karena saya sambil. Maaf sekali, tapi tadi konsentrasinya bagi dua. Terima kasih yang jelas.
Bu Lilis, Pak Naif, saya secara pribadi terinspirasi. Mudah-mudahan suatu saat kami bisa mengundang juga penyuluh-penyuluh yang hebat ini untuk menginspirasi mahasiswa kami dan di BPI. Terima kasih atas semuanya Mbak Nurul dan Mbak Hujah tadi. Dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi semua yang bergabung di forum ini, yang sedang berjuang menuju ASN ataupun yang belum jadi ASN. Itu bukan suatu halangan, karena untuk mengabdi, berbakti untuk negeri itu bisa dengan jalan apa saja. Tapi satu hal yang perlu harus dibanggakan, kalau saya meskipun saya bukan penyuluh agama, tapi mungkin secara fungsional tidak, tapi secara praktek mungkin sudah ada sedikit-sedikit, tapi tidak seprofesional Bapak Ibu. Yang jelas penyuluh agama itu adalah profesi yang luar biasa, itu adalah tangan kanannya pemerintah, adalah mendakwahkan dan membahasakan agama dalam hal apapun untuk masyarakat yang ada di luar sana, sehingga haruslah bangga dengan profesi yang sekarang. Mudah-mudahan semakin bermanfaat dan bagi umat, berkah dunia akhirat. Itu saja Bu Lilis, Pak Naif, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak, mohon maaf. Iya, terima kasih semuanya. Bunda, terima kasih Bunda Emma. Kemudian Ya, terima kasih. Iya, Nurul Aini, Bang Naif, terima kasih banyak. Sebagai pamungkas kata, yuk sama-sama kita membacakan kafaratul majlis biar barokah, biar coronanya juga segera sirna, dan insya Allah kita bisa kembali bertatap wajah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahirabbil alamin. Bang Naif, kita mau foto dulu atau bagaimana? Wah, giliran beliau di mute. Saya ulangi, saya capture dulu ya, saya hitung 1, Oke. 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama semuanya. Salam kenal Bu Emma. Ya, sama-sama. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang semuanya ya. Terima kasih semuanya, narasumber, host kita, moderator, dan pemantik kita. Amin. Ya, dadah semuanya. Udah ya. Kita live ya langsung ya. Oke. Dadah Kak Huja. Dadah Bang Ustad. Dadah Mbak. Kasih banyak ya. Iya. Oke. Silakan yang mau saling menyapa, silakan. Silakan dinyalakan mic-nya yang mau menyapa. Oke. Baik, kita pamit ya. Kalau begitu. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Kalau mau mundur diri, disilakan. Ya, mohon izin. Oke. Makasih banyak ya. Jangan kapok-kapok diundang. Sepi amat. Tapi ya Bang Naif ngunci kat mau ya itu nggak rame. Iya. Bang Naif apa kabar? Baik. Kayak gitu suruh nyapa. Iya Mbak Ratna ya. Baru dibuka kok suruh sapa-sapa. Hilang. Itu tadi materinya di-share di grup mana ya? Di grup email aja Bang. Di grup WA ada Pak, di grup WA. Nanti di-share sama narasumbernya. Oke, makasih. Makasih sebelumnya Bang Naif. Ya, sama-sama. Sehat semua. Pak Ibu, salam Bang Naif makin keren ya Mbak Ratna. Pamit dulu ya.
Oke, monggo, Belum monggo. ngopi tuh Bang Naim Ya, tuh. Assalamualaikum. Belum ngopi. Nanti di diundang di Lampung. Merasakan kopi Lampung tuh bisa ya ampun. Amin, 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 amin. Ayo kapan Bang Naif ke Lampung? Monggo. Monggo Pak Sultan, monggo Pak Sultan. Iya, Pinrang, Sulawesi Selatan. Iya, 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 Pak Sultan. Makassar. Iya, iya, iya. Makassar. Iya, iya, Makassar, Makassar. Sulawesi Selatan. Iya, sehat-sehat semua, Ki. Sulawesi Barat. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Bang Naif. Oke, terima kasih. Izin live duluan ya. Monggo, monggo, monggo. Monggo. Oh, ada Bu, Waalaikumsalam. ada penyuluh teladan ini, ada Bu Mbak Wahyu Asana ini. Baratna, ayo balik pulang kandang. Bermanfaat Bang Naim di Jogja. Ternyata informasi videonya Bang Naim, wah luar biasa. Bang Naim, videonya kemarin teman-teman sangat antusias lihat videonya. Pokoknya pengen nanti semoga ini YouTube yang ini kita tunggu biar untuk menambah teman-teman Bang Naim nanti. Nanti saya mau ngundang CPNS Jogja ini ya. Ya asik. Kapan kalau ke Jogja mampir ya Bang? Nanti di Sidoarjo. Temannya Pak Edi kita bersama-sama nanti kita kumpul. Insyaallah, insyaallah. Undur diri dulu Bang Naif. Monggo, monggo, monggo Mbak. Monggo Mbak, monggo. Matur suwun sangat. Nggih, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live dulu Mbak Naif. Assalamualaikum. Makassar. Iya, iya, iya Bu, saya lagi Bu. Iya. Iya, iya. Iya, permisi juga Pak Nan. Iya, Pak Sultan dulu lagi. Iya, dulu lagi. Iya. Salam dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rahma silakan. Bang Naif pamit ya. Ya, monggo Mbak Ratna, bos kita. Mohon izin Pak Naif, makasih. Ya, Bu Rahma, makasih banyak. Yang lain Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain jangan lupa isi link absensinya ya. Pak Naif, mana link absennya? Saya kirim di link chat Zoom tuh. Dibaca chat Zoom-nya ya. Tadi kan? Oke, itu saya kirim di chat Zoom. Oh iya. Dibaca. Terima kasih Pak Naif. Ya, sama-sama Bu Yuli. Bu Uni Yuli Kamidawati. Ini baru masuk. Tes Pak Naif. Sama-sama Uni Pak Naif. Ya, waduh, ada Uni Yandrita. Ya, iya Pak Naif, selamat. Salam kenal Pak Naif. Ya, sama-sama. Salam kenal Pak Naif. Aduh, ada empok saya ini. Ada Nona Betawi. Salam kenal juga. Ya Pak. Enak ya yang makan durian ya, nggak ngajak-ngajak ya. Tega. Pada saat yang dilakukan orang tua adalah pola asuh otoriter, maka anak terbiasa akan besar, anak tidak dibolehkan bermain dan Oke, saya matikan Zoom-nya.